Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini mungkin banyak mungkin lebih panjang ceritanya dan aku minta sebelumnya minta doanya juga untuk kalian semua. Aku sekarang bikin konten tentang asal usul tem apa pasangan bisa dibilang pacar saya atau teman dekat saya kena kena tumor otak. Jadi awal mula tuh kayak begini. Dari awal pun juga dia nggak pernah ada ngeluh kayak gitu kan, nggak pernah ada kayak sakit-sakit kepala berlebihan, sakit-sakit yang lainnya, paling juga sakit-sakit kayak masuk angin kayak seperti itu. Karena yang aku lihat itu dari perawakannya dari luar itu ya dia sehat-sehat aja, dan aku pun juga nggak bisa nebak bahwa bakal ada sakit yang menimbulkan yang sangat amat parah gitu kan. Jadi pas sebulan lalu yang kemarin yang awal mulanya itu dia mulai kejang-kejang, dan selama ini kan aku bareng dia itu udah hampir 4 tahun. Jadi kalau soal kejang-kejang tuh baru kemarin kayak gitu kan. Nah pas kejang-kejang itu pun pas awal terjadinya aku tuh kaget banget, karena menurut aku itu ini kenapa, ada apa, kenapa sebabnya kayak gitu kan. Aku berpilihnya itu mungkin dari efek lain atau yang kayak kurang tidur, kurang istirahat kayak gitu kan, karena dia emang orangnya jarang tidur gitu kan, walaupun dipaksa suruh tidur pun juga susah. Jadi pas awal pertama kejang-kejang itu udah aku panik, sebisa mungkin aku panik, dan setelah kalau kejang-kejang itu udah kelar langsung panas tinggi, itu tinggi banget panasnya, dan berulang lagi, kambuh lagi. Nah itu masih bertahan, aku mempertahankan gitu kan. Kebesoknya lagi sama kambuh lagi kejang-kejangnya, malah itu sampai seharian itu 8 kali kambuh kejang-kejangnya. Dan aku tuh bener-bener panik luar biasa, karena kejadian seperti ini selama 4 tahun aku bareng dia itu uh, baru kali itu gitu yang kejang-kejang itu. Makanya waktu pas berlebihan itu jadinya sampai 9 kali, aku langsung telepon ke keluarganya. Aku bilang sampai telepon sampai aku bingung gitu kan, harus kayak gimana, harus ngadepinnya, harus kayak apa gitu kan. Nah waktu dengan beberapa pas aku bilang ke keluarganya, dan gak jauh dari aku bilang ke keluarganya itu, uh, siangnya itu atau iya sorenya itu langsung dijemput dari kampung langsung gitu, pakai ambulan langsung dijemput. Nah itu pas pertama. Nah pas dia udah di kampung, sembuh, bukan sembuh, masih bisa, udah PC, udah teleponan gitu, masih bisa ngobrol bercanda gitu kan lewat handphone. Nah beberapa hari kemudiannya kan, aku lagi kelar mandi tuh di sini tuh di kosan aku tuh kelar mandi, dan tiba-tiba dia datang lagi gitu kan. Aku bilang ke dia, kenapa kok kamu balik lagi gitu kan ke sini, kenapa gitu kan, emang udah sehat? Kalau misalkan masih sakit, lebih baik ke itu istirahat tuh di kampung, biar jaga kesehatannya lebih bagus. Kalau di kampung minum makan sayuran, atau istirahat istirahat buat tidur biar gak keganggu. Kalau di sini kan terganggu. Nah gitu, dia malah berkata begini, nggak tahu, aku pengen kesini, kata dia begitu kan, lagian di rumah aja bete gitu. Terus aku bilang, oh ya udah di sini aja nggak apa-apa, aku bilang. Nah belum nyampe seminggu sih di sini tuh udah berapa 3 hari, dia biasa-biasa aja, bahkan aku malah mikir dia sehat gitu, nggak bakalan kejadian seperti itu lagi, kejang-kejang itu. Nah udah udah masuk ke 3 hari dia di sini lagi, yang kedua dia kembali lagi kejang-kejang itu. Cuma waktu itu nggak sampai nggak sampai banyak, dia kambuhnya sampai 3 kali doang gitu kan, sampai 3 kali. Tapi walaupun 3 kali jadi itu lebih parah gitu kan. Mau gak mau aku karena panik juga, aku takut juga, karena aku gak ngerti begini-beginian gitu kan. Makanya aku anterin dia langsung ke kampungnya, aku sendiri yang anterinnya. Dan dan di perjalanan itu yang menurut gue apa yang menurut gue repelling otak aku kemana-mana, dia tuh
sebelum sebelum jadi kambuhnya lagi itu dia ngomong kayak gini kan, dia tuh banyak minta gitu, aku pengen pengen nasi goreng boleh nggak, aku pengen nasi goreng dibikinin kamu, terus aku pengen beli mie ayam boleh, aku pengen beli susu beruang boleh, aku pengen beli antangin boleh, aku pengen beli ini beli itu boleh gitu kan, banyak minta kata aku. Ya biar kalau misalkan aku bilang oh ya udah beli aja kayak gitu kan. Nah udah mulai, udah situ sebelum sebelum kejang apa sebelum kambuh lagi. Nah pas kambuh lagi itu dia yang dihajar. Nah pas kalau kambuh yang sekarang yang kemarin itu malah sebelum sebelumnya itu, yang sebelum yang aku anterin itu dia yang dihajarnya sakit kepala, makanya pas dianterin ke rumahnya itu, aku anterin ke kampungnya itu, sepanjang jalan dia ngeluhnya emang sakit kepala. Cuma aku berusaha nenangin, mijit pelan-pelan, dipijit di bis itu, dan itu belum ketahuan bahwa dia sakit apa ya, belum. Nah, udah begitu dia tuh udah lemes banget, udah bener-bener kayak ya Allah, udah gue udah pasrah gitu kan. Dan dia pun di bisnya ngomong kayak gini, dia bilang lagi enak-enaknya duduk, dia bilang kayak gini, aku nggak minta apa-apa kata dia, aku mau minta apa, aku minta cuma kirim doa aja. Terus dia sambil sambil kayak begini nih, kayak begini ke apa kepala aku kayak begini, dia bilang begini, kamu capek ya, bilang kamu capek ya. Terus dia bilang maafin aku ya, selama ini ngerepotin kamu, selalu ngerepotin kayak gitu kak. Udah bilang ngerepotin, terus dia bilang kamu jangan sakit, kamu jangan capek-capek kayak gitu. Terus aku bentak dia, kata kamu ngomong apaan sih, gak usah ngomong kayak gitu kata aku, gak usah ngomong kayak gitu, apaan, kamu harus semangat gitu. Itu belum, aku belum ketahuan dia sakit ya, maksudnya belum ketahuan apa sakitnya apa gitu kan. Aku bilang kamu ngomong apaan sih, aku gituin kan, dan ngomong kayak gitu. Aku ya kamu sembuh kok, kamu istirahat di kampung aja kayak kan kayak itu. Bener-bener pas pas aku udah nyampe ke kampungnya, aku nunggu jemputan dari saudaranya dia kan, nunggu lama begitu, dan dia kayak masih bercanda katanya, yuk duduk sini kayak gitu, aku pengen buah pir boleh boleh. Dan itu emang keadaan lemes banget. Dan aku udah pasti jemput sama saudaranya, aku agak tenang kan, sama saudaranya udah dijemput udah ketemu. Terus aku mau, dia tuh posisi tuh lemas banget, gak bisa jalan pun juga remeng-remeng kan. Nah pas itu kan aku mau balik lagi ke kosan aku mau nunggu mobil yang arah ke kosan aku kan. Sedangkan dia udah bersama saudaranya dan posisinya pun juga masih jauh, dan dia bisa sempet-sempetnya lari lari ngedeketin aku untuk ngeberhentiin mobil yang arah ke kosan aku kayak gitu. Aku bilang kok kamu jangan kesini, kata aku, gak apa-apa, biar aku mah bisa ngeberhentiin sendiri, aku bisa bisa nyari sendiri, udah kamu pulang langsung ke rumah aja istirahat, aku bilang kayak gitu kan. Bilang gak apa-apa, nunggu kamu pulang, aku nunggu nunggu aku naik bis dulu. Nah, kayak gitu. Nah, kata aku tuh begitu. Ya udah iya, udah dari sini tuh, dari ucapan ucapan itu udah aku bukan les kontak, karena di kampung kan jarang sinyal. Nah makanya apa, aku di situ agak berhenti seharian itu, masih gak ada kabar gitu kan. Lanjut ke part 2 ya guys.